Baik, kita akan lanjutkan materi tentang administrasi sistem jaringan, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang layanan jaringan FTP server, yaitu File Transfer Protocol. Layanan ini memberikan kepada kita untuk bisa saling berbagi data atau file sharing, di mana bisa kita konfigurasi layanan jaringan FTP server ini, di mana kita konfigurasi pada server sehingga nanti bisa diakses oleh semua klien yang terkoneksi ke dalam jaringan server. Nah, dengan adanya file sharing ini, setiap klien bisa menggunakan, bahkan bisa mengupload data ke dalam direktori yang telah ditentukan pada layanan FTP server. Nah, bagaimana cara menginstalasi dan mengkonfigurasinya? Maka kita akan tunjukkan dalam tutorial video berikut ini. Pertama, seperti biasa, kita buka virtual machine kita yang berada di VirtualBox. Kemudian login sebagai user root. Sini saya login sebagai root. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, sampai di sini sebelum kita melakukan instalasinya, terlebih dahulu kita sudah melakukan update repository secara online, di mana jika Anda belum melakukannya, silakan diakses video saya sebelum ini. Silakan dicari di channel ini. Nah, jika setelah melakukan update repository, maka kita bisa langsung melakukan instalasi dan konfigurasi FTP server, di mana kali ini kita akan menginstalasi layanan aplikasi FTP server menggunakan aplikasi Pro FTPD Basic. Nah, karena saya sudah melakukan update repository, maka sudah siap untuk melakukan instalasi Pro FTPD Basic. Maka langsung saja kita install. Caranya apt install Pro FTPD Basic, lalu kita enter. Nah, apakah Anda ingin melanjutkan? Silakan diketikkan Y, lalu enter. Saya scroll ke bawah untuk prosesnya. Kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Nah, proses instalasinya telah selesai. Sekarang coba kita periksa apakah instalasinya sudah berhasil dengan cara mengetikkan dpkg spasi -l, lalu kita ketikkan nama aplikasinya Pro FTPD Basic. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tanda I2 ini merupakan bukti bahwa aplikasi setelah terinstall, dan versi dari Pro FTP Basic-nya juga di sini terlihat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, karena sudah selesai diinstal, namun di sini perlu saya sampaikan kembali bahwa dalam proses update repository yang sebelumnya kita lakukan pada video sebelumnya adalah menggunakan koneksi internet secara langsung, sehingga IP server di sini menggunakan IP klien yang diperoleh secara DHCP dari PC host. Nah, coba kita cek dahulu IP address kita.
IP address server, yaitu di sini tertulis atau terlihat 10.0.2.15. Nah, sementara kita akan mengubah ini menjadi IP server kita yang sebelumnya sudah kita tentukan 192.168.101. Jadi 10.0.2.15 ini adalah IP DHCP yang diperoleh dari PC host, karena kita akan gunakan untuk mengakses internet agar bisa mengupdate repository. Baik, karena IP-nya tidak sesuai untuk server kita, maka kita ganti IP ini menjadi IP server kita sebelumnya. Caranya kita ketikkan nano/etc lalu network interface, lalu enter. Nah, selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, sebelumnya ini adalah auto endpoint 03, IPA endpoint inet static address 192.168.101. Ini kita nonaktifkan karena akan kita gantikan menjadi IP DHCP seperti yang saya blok ini. Maka sekarang kita rubah yang IP static, kita aktifkan, lalu IP dinamiknya kita nonaktifkan. Tujuannya agar kita setting kembali IP kita menjadi IP server untuk 192.168.101. Oke, jika sudah lalu kita simpan. Sementara sementara IP internet untuk mengakses internet ini kita disable. Yaitu DHCP-nya kita disable, kita Ctrl X untuk menyimpannya. Lalu yes, enter. Nah, setelah kita rubah IP-nya, maka kita restart dengan etc init.d network restart. Nah, kita tunggu. Lalu kita cek pertama IP address. Nah, di sini sudah terlihat bahwa IP-nya sudah menjadi 192.168.101 atau IP static. Jadi ini syarat pertama yang kita lakukan kepada server kita untuk melakukan konfigurasi FTP. Jadi pastikan IP server sudah tersedia. Langkah berikutnya adalah kita cek dulu IP di file host kita. Caranya dengan mengetikkan nano etc host. Di sini di etc host kita cek IP-nya dan nama hostname-nya. Nah, sini pada baris pertama ini adalah IP loopback dan menjadi syarat yang harus kita buat. Nah, jika sudah ada, biarkan secara default. Nah, di baris kedua kita ganti menjadi IP server kita, yaitu 192.168 lalu 101. Dan ini adalah yang saya blok ini adalah nama hostname. Jadi nama hostname ini ada dua, tersimpan di etc host dan juga harus sama dengan yang tersimpan di hostname. Nanti akan kita buka filenya. Nah, jika sudah kita simpan, Ctrl X, lalu yes, enter. Saya clear dulu. Nah, selanjutnya kita buka tadi file host. Sekarang kita buka file etc hostname. Saya ulangi, kita buka dengan nano
etc hostname, lalu enter. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, nama hostname di sini hub harus sama dengan yang sebelumnya di file host. Jadi karena sudah sama, maka kita bisa simpan atau kita keluar langsung dengan Ctrl X. Nah, selanjutnya, jika file yang terdapat pada etc host berbeda dengan file yang terdapat pada etc hostname, maka harus kita samakan nama hostname-nya. Nah, jika sudah kita samakan, maka kita lakukan perintah untuk membaca file hostname berdasarkan yang terdapat pada hostname. Caranya dengan mengetikkan hostname, lalu spasi min F, lalu slash etc hostname, lalu enter. Nah, seperti ini. Ini tujuannya agar file atau nama hostname yang terdapat di etc hostname menjadi sama dengan file nama hostname yang terdapat pada file etc host. Baik. Sekarang kita lakukan langkah berikutnya adalah konfigurasi di file resolve. Caranya nano etc resolve.conf. Nah, di sini enter, saya geser scroll ke atas. Di sini server name-nya atau name servernya harus kita ganti sesuai dengan IP address server. Maka kita ketikkan 192.168.101. Nah, jika sudah, kita simpan, Ctrl X, lalu yes, enter. Selanjutnya, kita restart layanan Pro FTP kita atau FTP server kita dengan cara etc init.d pro ftpd restart. Lalu enter. Nah, sekarang bisa kita cek. Kita ulangi perintah tadi dengan mengganti restart menjadi status. Lalu enter. Nah, jika hasilnya di sini aktif running, berarti sekarang kita coba FTP server kita dari klien. Caranya buka saja Windows Explorer. Ini saya tutup saja. Kita buka Windows Explorer, lalu ketikkan di sana FTP. Saya ulangi .2, lalu slash 2 kali, lalu kita masukkan IP server kita 192.168.101. Lalu enter. Apakah berhasil atau tidak? Ternyata belum berhasil. Nah, jika belum berhasil, maka di sini coba kita cek kembali koneksi kita. Di sini saya mungkin lupa menyampaikan bahwa pengaturan interface ternyata belum dirubah ke host only adapter. Karena klien kita adalah PC host, maka di sini kartu jaringannya yang awalnya kita buat NAT agar bisa connect internet, ini harus kita ganti ke host only adapter. Lalu OK. Nah, jika sudah, kita buka coba CMD. Lalu ping ke IP server kita. Nah, jika sudah connect, lalu kita buka Windows Explorer, lalu kita ketikkan di sana FTP, lalu ketikkan 192.168.101 atau IP server.
lalu enter. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini, yaitu menu login untuk mengakses layanan FTP server. Maka apa username-nya? Username-nya bisa kita cek dari server kita dengan cara cd spasi /home. User pada Debian itu tersimpan di folder home atau directory home. Maka kita lihat isinya ls. Nah, di sini ada dua data di sini, yaitu file dataku txt dan direktori Habib. Nah, direktori Habib ini merupakan user yang digunakan untuk server Debian ini. Jadi kita bisa menggunakan user Habib. Nah, sekarang saya buka dengan user Habib. Lalu passwordnya adalah password yang kita masukkan pada saat proses instalasi server Debian. Yaitu pada saat pertama kali menginstal Debian, kita disuruh memasukkan nama user tambahan dengan passwordnya. Nah, itu yang dimasukkan untuk passwordnya. Saya menggunakan password root. Lalu login. Nah, ini adalah isi folder pada user Habib. Nah, di sini masih kosong. Nah, kalau kita ingin membandingkan, kita coba lihat masuk ke direktori Habib atau user Habib. Lihat isinya. Kita lihat isinya ls masih kosong. Nah, coba kita isi user Habib, direktori Habib ini dengan sebuah data, misalnya buat filenya dengan menggunakan nano, lalu kita beri namanya data Habib, lalu kita buat ekstensinya txt. Nah, dia masih kosong, lalu kita berikan datanya dengan misalnya nama, Habib. Bebas saja dibuat dengan datanya, sebab ini hanya sebagai contoh. Nah, jika sudah, simpan. Lalu yes, enter. Nah, sekarang kita kembali buka Windows Explorer-nya. Nah, ini kita reload lagi. Nah, enter. Maka di sini akan, atau coba kita tutup dulu. Kita ketik lagi ulang. Maka kita kembali login dengan user Habib dengan passwordnya yang sudah ditentukan masing-masing. Maka di sini akan berisi data yang bernama filenya data Habib txt. Kalau kita buka ini, tidak bisa ya, harus kita copy dulu ke PC host. Contohnya di sini saya buka saya kopikan ke dokumen. Lalu baru kita buka di sini. Nah, seperti ini. Nah, saya clear. Nah, jadi begitu tadi fungsi dan cara menjalankan atau menggunakan layanan FTP server. Ini masih konfigurasi secara default. Artinya belum melakukan pengaturan konfigurasi apakah folder atau user yang digunakan untuk mengakses FTP server. Jadi di sini masih menggunakan instalasi dan konfigurasi secara default untuk layanan FTP, di mana mengaksesnya kita menggunakan user yang terdapat pada Debian. Itu user biasa yang kita gunakan saat proses instalasi.
Kira-kira demikian untuk materi kita tentang instalasi dan layanan FTP server, di mana konfigurasinya masih konfigurasi default. Nah, nanti berikutnya kita akan lakukan konfigurasi layanan FTP dengan menggunakan autentikasi dan direktori yang sudah ditentukan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan dan materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.